Saja lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Butika. Butika gimana kabarnya? Walaupun jadwal padat ya Bu, kita ya, tapi kita masih bisa. Baik Ibu, di sini saya sebagai observer ya, dalam praktek coaching kita. Kemarin kita sudah melaksanakan ya, gimana Bu? Kemarin sudah melaksanakan untuk praktik coaching sebelum ini tentunya perasaan saya berdebat-debat ya, karena awal pertama kali saya coaching dan saya itu belum terbiasa melakukan coaching, apalagi dengan menggunakan alur cerita ya, kita. Nah, tentunya saya merasa seperti agak masih seperti kesulitan untuk menyesuaikan itu. Ya, karena dari pertama ya Bu ya, tapi alhamdulillah kan tidak kemarin. Baik Bu, pada kesempatan ini ada rubi ya yang akan kita lakukan ya. Ada 3 kompetensi, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan psikosi. Kemudian ada juga memberdayakan psikosi ya, dia bisa mencari solusi. Kira-kira Ibu bagian mana nih yang Kalau saya lebih di bagian reason atau kehadiran penuh ya, karena menurut saya ketika kita berada menempatkan posisi kita kehadiran penuh di hadapan coaching, kemudian mendengarkan dengan aktif, tentunya saya dapat membantu coaching untuk mendengarkan, untuk memberikan solusinya. karena ya itu yang sangat penting ya. Dengan mendengarkan penuh kita akan tahu apa yang dirasakan oleh diri kita, dan tentunya tujuan kita mengcoaching juga akan terjadi. Kemudian kalau boleh saya tanya ya Bu, bagian kompetensi mengcoaching yang mana yang spesifik yang ingin Ibu saya observasi? Yang ingin Spesifik yang mana Bu yang ingin saya observasi ya dalam coaching ini nanti? ya tentunya di bagian reason penuh, karena menurut saya ketika itu kita harus hadir secara penuh, kemudian tentunya saya juga harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching, karena bagi saya ketika kita kurang fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, tentunya juga akan sulit bagi saya untuk memberikan pertanyaan yang tepat kepada coaching. Jadi itu yang ingin diamati oleh ibu. Kemudian kira-kira indikator tercapaian dari tujuan pengembangan di tadi menurut Ibu? Tentunya indikator tercapaiannya coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, kemudian tentunya dia berkomitmen untuk melakukan solusi yang dari rencana aksi yang sudah ia temukan. Itu ya tujuan indikatornya ya. Jadi selamat melakukan coaching ya Bu. Terima kasih Bu Tika, semoga sukses dan ada solusi. Terima kasih Bu Tika, doakan lancar Bu Tika. Ya. Selamat pagi Pak Sapeni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan sesi coaching kita pagi ini. Selamat pagi Bu Farida. Terima kasih karena Ibu Farida bisa meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang dalam pagi ini dengan saya Bu. Baik Pak Sapeni, pada sesi coaching pagi ini kira-kira
mau berbagi tentang apa ini Pak? Begini Bu, saya di kelas ini kan sudah tahun ajaran baru, namun saya mendapati ada beberapa siswa saya itu masih loyo, tidak bersemangat belajar di kelas, padahal ini kan baru ajaran baru. Tapi saya mendapati siswa saya ada beberapa tak semangat dia belajar di kelas. Baik Pak, berarti permasalahan di awal tahun ajaran baru ya Pak ya? Iya, Bu. Siswanya tidak semangat, masih loyo. Baik Pak, Pak, berarti pada kesempatan coaching ini kira-kira tujuan apa nih yang akan Bapak ingin capai dari sesi coaching pada hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kita ini Bu, saya bisa mencari solusi apa yang saya hadapi ini Bu. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya ada dapat gambaran sedikit bagaimana caranya siswa ini nanti belajarnya itu lebih semangat lagi. Padahal kan ini kan saya harapkan 100% semangat saya satu kelas karena tahun ajaran baru. Itu harapan saya. Baik Pak Sapeni, bagus sekali ya tujuan yang ingin Pak Sapeni capai. Kemudian untuk mencapai tujuan itu, mari sekarang kita identifikasi lebih dalam kira-kira kesempatan apa yang Bapak lihat saat ini untuk membantu Bapak memulihkan semangat siswa baru Bapak. Baik Bu, dari sudah saya identifikasi, jadi saya mungkin dalam hal ini saya akan merubah cara pembelajaran saya, mungkin lebih kepada berpihak pada seluruh siswa yang ada dalam kelas. Kemudian media pembelajaran saya nanti saya lebih menyenangkan lah kepada siswa yang ada dalam kelas saya, sehingga nanti siswa yang sekarang di loyo dia akan termotivasi lagi belajar lebih baik. Terus luar biasa sekali ya Pak Sapeni. Nah itu merupakan menjadi kekuatan ya pada Iya, diri Bu. Pak Sapeni tentunya. Baik Pak, jika diukur nih Pak dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak ini berada di posisi berapa Baik Bu, dalam hal ini? kalau saya mengukur maunya saya kan 10 Bu ya, tapi ternyata di kelas saya itu kan masih ada siswa yang kurang bersemangat belajar. Itu berarti saya belum mencapai ke posisi level 10. Jadi saya identifikasi saya ini berada di level 7. Jadi 7 ini nantilah saya akan meningkatkan bagaimana dia menjadikan kepada level 7. Baik Pak Sapeni, luar biasa. Nah kira-kira nih apa hambatan yang mungkin akan Bapak hadapi untuk mencapai tujuan ini? Saya pikir hambatan itu tidak banyak Bu. Jadi saya mengidentifikasi dari siswanya itu kurang ada perhatian dari, salah satunya adalah kurang perhatian dari orang tua di rumah Bu. Jadi siswa ini mau belajar mau tidak belajar itu orang tuanya tidak pernah mengambil peduli. Saya pikir begitu. Jadi nanti tujuan saya itu akan komplisit lah paling tidak apa permasalahannya yang ada di rumah. Baik Pak, saya mengerti, berarti itu menjadi hambatan dari Hambatan. Bapak ya. Kemudian kira-kira dari hambatan yang Bapak sampaikan, solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Baik Bu, jadi solusi saya tentu saya akan berelasi dengan paling tidak dengan orang tuanya, sehingga nanti saya bisa bekerja sama dengan baik permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang agak kurang semangat di kelas itu. Paling tidak saya bisa berbincang-bincang lah dengan orang tuanya menemukan solusi bersama. Oke, baik Pak Sapeni. Nah, sekarang mari kita susun rencana aksi untuk mencapai tujuan ini. Kira-kira langkah pertama apa yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, saya punya gambaran langkah yang pertama saya diantaranya yaitu saya harus melakukan home visit atau mengunjungi orang tua dari siswa yang kurang bersemangat nih Bu. Jadi saya akan berbincang kira-kira bisa nggak anak ini dimotivasi dari rumah belajar, paling tidak orang tuanya itu peduli sedikit tentang anaknya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan perubahan di media pembelajaran saya sehingga anak ini bisa nanti
menyenangkan lah belajar di kelas. Begitu Bu, dari langkah-langkah yang rencana yang akan saya lakukan. Bagus sekali ya Pak Sapri. Kemudian bagaimana jangka waktu yang Bapak perlukan untuk melaksanakan rencana ini? Kira-kira berapa lama jangka waktunya Pak? Baik Bu, di dalam kelas itu kan ada 1 kali pertemuan 24 jam, 1 minggu ada 2 kali pertemuan gitu ya. 1 pertemuan ada 2 jam pelajaran. Saya ingin kasih target dalam satu minggu atau 2 minggu ini anak-anak ini harus ada perubahan dari saya. Baik Pak. Kemudian dari yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini seperti apa? Yang jelas ukuran bagi saya, setelah nanti 2 minggu saya laksanakan langkah-langkah aksi tadi, saya harapkan siswa ini setelah itu dia belajarnya lebih bersemangat lagi dan tidak loyo di kelas dan tidak menunjukkan bahwa dia itu lemah di kelas dan tak mau belajar. Saya harapkan 100% sama dengan siswa-siswa yang lain semangat belajarnya. Itu harapan saya. Bagus sekali Pak Sapri. Sekarang mari kita bicarakan tentang komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak susun ini. Apa komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana ini? Komitmen saya jelas, saya akan melaksanakan langkah-langkah tadi untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan terhadap anak. Jadi sehingga anak itu mungkin yang dulu tidak semangat belajar, saya komitmen anak ini nanti harus bersemangat belajar setelah saya lakukan langkah-langkah itu. Oke, baik Pak. Kemudian siapa dan apa kira-kira yang dapat membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Baik Bu, yang pertama tentu dari diri saya sendiri untuk menjaga komitmen itu. Kemudian saya dengan orang tua murid, saya akan berdialog. Yang ketiga yaitu dengan murid itu sendiri. Itu Bu, yang bisa menjaga komitmen saya ini bisa berhasil. Baik Pak, luar biasa ya. Kemudian selanjutnya bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini Pak? Jadi saya harapkan nanti Ibu bisa meluangkan waktu lagi Bu, untuk saya, untuk paling tidak kita sharing lagi. Paling tidak saya pun juga bisa menceritakan hasil dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan ini. Kira-kira nanti Ibu waktunya yang lebih senggang, yang lebih kondusif lagi, saya bisa menghubungi Ibu lagi. Oke, baik Pak Sapri. Saya yakin dengan dedikasi dan komitmen Bapak dalam merencanakan aksi nanti, kemudian kita akan melihat perubahan yang positif dan dari apa yang Bapak sampaikan. Kemudian terima kasih atas komitmen dan upaya dari Bapak untuk melakukan perubahan pada situasi kelas Pak Sapri itu sendiri. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak Sapri. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Iya Bu. Selamat pagi Pak Sapri. Selamat pagi. Baik Ibu Eva. Baik Ibu Eva tadi udah melakukan coaching kepada Pak Sapri. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan pada waktu dan berdasarkan pengamatan saya tadi, boleh saya sampaikan Ibu? Silakan Bu. Pada dasarnya Ibu sudah melakukan ya kompetensi sebagai seorang coach itu dengan baik ya, sudah sesuai dengan rubrik tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Ya, menurut saya merasa lebih baik ketimbang sesi coaching saya sebelumnya. Kemudian saya merasa saya bisa hadir secara penuh pada sesi coaching ini, mendengarkan secara aktif, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan terbuka kepada pasien ini agar pasien ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan
ya benar sekali itu sesuai dengan observasi tadi ya, bahwa itu ingin mengembangkan ajaran ini ya. Kemudian berdasarkan pengamatan masih ada sih hal-hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Ini boleh saya katakan dulu ya. Misalnya tadi ketika melakukan pendengaran aktif itu belum maksimal dalam mengembangkan pertanyaan berbobot terbuka. Ya, itu menurut saya begitu. Itu bagaimana menurut? Terus sekali ketika dari hasil observasi itu menurut saya juga merasakan untuk hari ini saya fokus mendengarkan aktif, tetapi masih ada kompetensi lain yang masih memiliki kekurangan pada diri saya, dan tentunya itu akan menjadi target saya selanjutnya pada sesi coaching yang akan datang, yaitu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching. Begitu ya. Ya, karena memang dalam sebagai seorang coach memang tidak penting harus semua gitu kan, memang secara informasi. Kemudian kira-kira rencana tindakan untuk hal itu apa yang akan dilakukan dalam memaksimalkan pertanyaan? Tentunya yang pertama harus saya lakukan adalah kompetensi pertama yang saya kembangkan tadi, hadir penuh yang pertama. Kemudian setelah saya bisa hadir penuh, tentunya dengan hadir penuh itu saya akan fokus pada jawaban-jawaban yang diberikan oleh coaching, ada masalah-masalah yang ia sampaikan, dan setelah itu tentunya saya bisa mengembangkan pertanyaan yang saya berikan kepada coaching agar coaching ini lebih bisa menyusun rencana aksinya, kemudian mampu mengidentifikasi dengan baik, kemudian juga memunculkan tanggung jawabnya terhadap masalah dan solusi yang akan dia temukan pada permasalahan yang dia hadapi. Kemudian itu dari diskusi kita ini ya, apa yang sudah terbayang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kurikulum karya terbayang ya, yang ingin dikira. Mungkin akan lebih spesifik bertanya, mungkin tadi hanya secara garis besar yang saya tanyakan adalah hambatan, kemudian kekuatan. Mungkin selanjutnya saya akan lebih detail lagi menanyakan terkait dengan prioritas utama yang akan dilakukan, kemudian strateginya seperti apa, begitu. Jadi kurangnya Ya, tapi ini ada rahasia Ruby ya, Ruby dari pengamatannya ya. Sedikit aja itu sudah sangat bagus sebenarnya ya, hanya sedikit. Semoga ibu ya dan kita semua bisa menjadi coach yang luar biasa terhadap teman sejawat dan juga anak didik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita akan mungkin cukup sampai di sini ibu. Kemudian kira-kira menurut ibu apa yang ibu dapat dari anak ini? Tentunya saya mendapatkan laporan balik berupa perbaikan-perbaikan dari proses coaching yang saya lakukan dengan adanya pengamatan yang dilakukan oleh ibu Tika terhadap saya. Semoga ibu ya, semoga itu benar-benar ada manfaat ketika di observasi. Mungkin begini aja ibu, selamat siang, kita kembali ke aktivitas. Terima kasih banyak Bu Tika. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Pak Sabri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.